PT Salim Infomas Pratama Tbk. PT Salim Infomas Pratama Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang agribisnis, terutama dalam pengolahan kelapa sawit. SIMP merupakan salah satu grup agribisnis terbesar nasional dengan usaha yang terintegritas vertikal dari penelitian dan pengembangan, pemuliaan benih bibit, pembudidayaan dan pengelolaan kelapa sawit, hingga produksi serta pemasaran produk minyak goreng, margarin, dan shortening. Selain berbisnis sawit sebagai bisnis utamanya, bisnisnya juga mencakup tebu, karet, dan tanaman lainnya. PT Wismilak Inti Makmur Tbk. Wismilak mengelola usaha industri rokok, terutama sigaret kretek tangan atau singkat SKT dan sigaret kretek mesin atau singkat SKM. Bidang usaha perseorangan mencakup produksi bumbu rokok, filter, dan kelengkapan rokok lainnya, pemasaran dan penjualan produk rokok dan kelengkapannya, serta penyertaan pada produsen rokok kretek. Ciri khusus laporan keuangan PT Salim dibagi menjadi dua. Yang pertama, piutang plasma merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan perkebunan plasma yang meliputi pengeluaran pupuk dan sarana produksi. Yang kedua, aset biologis merupakan aset jangka panjang berupa tanaman hidup pertanian maupun perkebunan dan hewan ternak yang diolah dan dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan agar perusahaan mendapatkan manfaat di masa mendatang. Kebijakan akuntansi PT Salim. Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh grup adalah selaras bagi tahun yang dicakup oleh laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk standar akuntansi revisian seperti yang diungkapkan pada catatan perusahaan. Nah, standar akuntansi yang direvisi pada PT Salim ini yaitu ada 4. Yang pertama yaitu amandemen PSAK 22, kombinasi bisnis rujukan ke kerangka konseptual. Yang kedua yaitu amandemen PSAK 57, provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi tentang kontrak memberatkan biaya memenuhi kontrak. Yang ketiga yaitu penyesuaian tahunan 2020, PSAK 69 agrikultur. Dan yang keempat yaitu penyesuaian tahun 2020, PSAK 71 instrumen keuangan. Pengungkapan rincian saldo. Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan. Laporan arus kas konsolidasian yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Investasi adalah sebuah kegiatan menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Sebelum menentukan ingin berinvestasi, kita perlu memperhatikan faktor-faktor penting dalam menentukan keputusan investasi, yaitu faktor return dan risk, yaitu kondisi yang berpeluang mengalami kerugian maupun keuntungan yang dialami perusahaan, institusi, dan individu dalam keputusan investasi. Kemudian, berdasarkan laporan keuangan yang telah kelompok kami cari, dapat dilihat bahwa perusahaan PT Salim Infomas Pratama Tbk ini mengalami kenaikan kas dan setara kas lebih tinggi dibandingkan dengan PT Wismilak Inti Makmur Tbk pada tahun 2022.
Selain itu juga, dilihat dari total laba komprehensif tahun berjalan, PT Salim Infomas Pratama Tbk ini mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan PT Wismilak Inti Makmur Tbk yang justru mengalami penurunan laba pada tahun 2022. Dengan begitu, jika kami diposisikan sebagai investor dan ingin memilih berinvestasi di perusahaan yang mana, maka kami akan memilih PT Salim Infomas Pratama Tbk. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.